Coba kita mau melibatkan mahasiswa. Maria, apakah masih memungkinkan dari teman-teman Al-Azhar singkat saja ditujukan ke siapa pertanyaannya? Langsung saja. Memanfaatkan durasi yang ada. Silakan, boleh dibantu mikrofonnya. Bang Maman udah ini ya. Silakan dengan siapa? Singkat saja. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Adnan Brilian dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Seperti yang sudah kita saksikan malam ini, sebenarnya ini tuh tidak menjawab judul malam ini. Sebenarnya siapa yang ditujukan oleh Ibu Mega ini, gitu loh. Jadi saya di sini belum mendapatkan jawaban yang jelas, gitu. Sekian dari saya, jadi terima kasih. Jadi mau ditanyakan ke siapa langsung? Ke Mas Eko atau ke Bang Panda? Boleh. Oke, langsung Bang. Jadi jawaban itu sangat jelas yang mereka melakukan itu. Ya, jadi begini ya. Kemarin deklarasi Kapolri dengan Panglima. Mereka berjanji bahwa tidak akan mentolerir adanya pelanggaran-pelanggaran. Nah, yang disampaikan Ibu Mega itu adalah warning, mengingatkan. Awas, jangan sampai seperti Orde Baru dan segala macam. Nah, yang merasa kemudian bahwa itu seperti harapanmu dituduh ke si A, si B, dan C tidak secara spesifik untuk menuduh begitu. Tetapi itu sebagai negarawan, sebagai diingatkan, awas, jangan dilakukan ini, awas, jangan diapakan ini. Demi terlaksananya pemilu yang betul-betul demokratis. Pemilu yang betul-betul yang dikehendaki oleh rakyat, damai, aman, dan tertib. Itu aja. Nama tidak terjawab ya Bang, nama no name ya Bang ya. Nah cuma terus terang tadi sengaja saya garis bawahi, berkaitan dengan polisi, ini juga lampu merah buat Kapolri. Di periode dia ini banyak kali perwira tinggi terlibat skandal, memalukan. Gitu loh. Ada nembak ajudannya, ada sabu-sabu, ada apa. Dia sebagai Kapolri sebenarnya prihatin. Nah apalagi kalau ada anak buahnya dia main-main dengan pemilu. Itu sebenarnya kaitannya. Ya, biar jelas. Baik Opung. Kita boleh ke Bang Maman sebelum ke Bang Bestari. Semua akan kebagian, tenang saja. Kita ke Bang Maman dulu, Bang. Ya, ini intinya nih sebetulnya gini aja. Ini sama kayak ceritanya gini. Apa yang terjadi pada Pak Prabowo dalam hal ini spesifik saya bilang Gibran, ini sebetulnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita pada anak-anak muda. Jadi yang namanya anak muda pada saat dia pengen tampil mengambil sebuah tampuk pimpinan, baik itu di semua sektor ya, bukan hanya di politik, di dunia profesional, dunia engineering, dunia karir birokrasi, yang namanya anak muda itu kalau mau muncul, pasti yang namanya senior langsung tiba-tiba agak resisten. Ini yang terjadi ini sama. Ini kan bunga-bunga aja nih, cerita MK lain sebagainya. Intinya memang ada sebuah situasi yang memang hari ini ekosistem kita di Indonesia ini belum begitu ramah kepada anak muda. Maka dari itu saya termasuk orang yang ingin menjadikan Mas Gibran sebagai simbol pendobrak agar terjadinya percepatan regenerasi kepemimpinan anak muda di Indonesia. Mas Eko, supaya orang-orang adik-adik seperti saya ini di depan bisa mendapatkan kemanfaatannya. Itu aja. Oke, mungkin terakhir. Makasih. Kita yakin lah anak-anak muda ini paling sebel dengan istilah orang dalam. Dan itu pasti menjadi catatan ketika orang dalam ini juga dipersepsikan ada dalam ketika Anda akan memilih pasangan-pasangan. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Ya, kalau dari kami TKN Prabowo Gibran. Suka ketuker-tuker saya. Oke, yang pertama-tama adalah saya ingat ya arahan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran Pilpres kali ini harus Pilpres yang sejuk ya, yang damai ya, di mana hukum ya itu menjadi panglima. Pilpres yang memainkan politik yang merangkul, bukan yang memukul. Dan saya ingat ya waktu itu, quote-nya Pak Prabowo yang paling saya ingat hari ini, itu waktu itu saya belum berkoalisi partai kami ya. Itu adalah kita bisa saja berkompetisi, kita bisa saja menjadi kompetitor hari ini. Tapi besok-besok setelah itu kita akan menjadi mitra dalam pembangunan nasional. Saya pikir itu aja. Karena tantangan ke depan itu begitu berat. Saya kalau boleh kasih saran kepada yang suka anak muda, ini saya barusan selesai keliling untuk Milad Muhammadiyah se-Indonesia, barusan keliling terakhir kemarin di Madiun, saya tanya kepada mereka, apa yang paling Anda ingat tentang pemilu 2024? Dia mengatakan tentang ketahadiraan Gibran. Ini harus catatan Anda ini, karena Muhammadiyah itu menyediakan 3 waktu untuk debat,
3 pasangan sekaligus untuk berbagai universitas, ternyata Gibran tidak datang ketika di Surabaya. Lah ini maksud gini, memang anak muda itu bagus ya. Kalau ini saran aja sih sebagai partnerin loh supaya ini enggak gaduh. Baru tadi nyindir Mas Eko ngangkat-ngangkat isu-isu kecil. Ini ngulangin juga. Maksudnya dua-duanya saya gitu loh. Nanti seran aja. Debat berikutnya suruh hadir ya. Udah itu hanya masalah teknis saja. Sibuk banyak panggilan di beberapa daerah. Oh gitu ya. Jadi udah menyampaikan aja. Baik. Saya sebagai jubir daripada Capres Anies Muhaimin menghimbau, sudahlah, mari hentikan drama-drama politik ini. Mari hentikan drama-drama politik ini, kita sajikan pemilu yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia yang jurdil, yang luber. Insya Allah 2024 kita akan menemukan pemimpin namanya Anies Muhaimin untuk perubahan Indonesia adil makmur. Saya kira itu. Jadi bukan drama, drama tadi. Drama, ya? Yang pintar bikin drama itu Jokowi. Ya dengar dulu. Baru pengalaman 2 tahun. Di wali kota, bagaimana bisa gitu ya. Itu kan drama. Hah? Tadi juga biar lengkap drama juga gitu loh, anak presiden. Jadi jangan pula kita mimpi-mimpi tiba-tiba mau jadi apa. Kalau bukan anak presiden. Itu aja. Makanya hentikan drama ini. Setuju kan Bang? Setuju. Rakyat tidak butuh drama Bapak-Bapak, tapi butuh bukti nyata ya Maria ya. Dan juga gagasan yang kita tunggu di Pilpres 2024. Kita jeda dulu, catatan demokrasi kembali saat lagi untuk Anda. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi sahbihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya. Di episode ini menarik, saya tadi mengikuti dan melihat bahwa sebetulnya kita berbicara panjang lebar sedang menginterpretasi ya video yang disampaikan tentu tadi oleh Ibu Mega. Nah, kalau kita lihat kita bisa menginterpretasi banyak hal ya. Pertama kalau kita lihat apakah ini taswir ya atau apa itu sindiran. Tapi sindiran ini banyak. Ada sindiran yang mencela misalnya ya. Dan kalau sindiran yang mencela yang dengan cara yang buruk, tidak baik, ini tentu dilarang. Kalau misalnya kita lihat wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab gitu ya kalau di surat Al-Hujurat. Jadi jangan kamu tuh mencela diri kamu sendiri bahkan, dan jangan kamu memanggil orang-orang dengan panggilan-panggilan yang buruk gitu ya. Jadi sindiran yang kemudian mencela itu kurang baik atau tidak baik. Nah, tapi ada juga tashbih atau yang namanya perupaan gitu ya. Jadi ada tamsil perumpamaan, ada penyerupaan. Nah, jadi kalau misalnya Andromeda ini dia berani seperti singa. Wah, itu ya tashbih. Tapi ada juga tamsil, misalnya Aisyah bilang bahwa, wahai Rasulullah, jika seandainya engkau sedang menuntun untamu ke sebuah lembah, ada tanaman yang sudah dimakan dan yang belum, kemana untamu akan dibawa? Nah, itu sebetulnya Aisyah ini sedang mengumpamakan beliau ini sebagai tanaman yang mana gitu ya. Nah, bisa juga tazkir bahwa sindiran itu berupa nasihat. Nah, bagaimana kalau berupa nasihat? Ya, kalau berupa nasihat, tentu ini menjadi sebuah muhasabah ya bagi boleh jadi orang yang dituju, boleh jadi sekelompok yang dituju, boleh jadi semua orang yang kemudian ingin disampaikan dari perkataan tersebut. Nah, apapun itu, sebetulnya kita sudah paham larinya kemana ya. Hanya ini banyak berbagai interpretasi yang digiring agar supaya ini terlihat seperti ini atau dan yang lainnya. Saya hanya ingin mengingatkan gini. Ayolah, kekuasaan itu tidak selamanya. Orang berburu kekuasaan ya memang dengan niat yang baik adalah bagaimana menegakkan al-haqqa. Tapi harus diingat prosesnya juga harus baik.
niat yang baik, tidak dengan cara yang baik, tidak dengan aturan yang baik, hasilnya juga tidak akan membawa berkah. Dan ingat, tentu diminta pertanggungjawabannya. Tumalatus aluna yauma idzin anin na'im. Kalau saya ingin mengingatkan, wahai semua para kontestan politik, ayo ingat ketika nanti dapat atau tidak, tentu tanggung jawab secara prosesnya ini akan diminta pertanggungjawabannya. Bukan nanti hanya di akhirat saja, di dunia saya sudah diminta pertanggungjawabannya. Nah, karenanya ingatlah, niat yang baik mesti dengan cara yang baik, dengan aturan yang baik, insya Allah inilah jalan yang selamat. Nah, karenanya saya ingin justru ayo pilih jalan yang selamat semuanya begitu. Jangan kemudian menjadikan tadi ya, kalau masalah drama, masalah dan lain-lain, ya tentulah ya yang namanya sinetron pasti disenangi karena dramanya begitu ya. Dan ini penuh dengan berbagai drama yang tentu akan kemudian menyemarakan. Hanya ingat tadi prosesnya. Luruskan niatnya dan insya Allah masyarakat pun sekarang sudah pintar dalam menilai. Dan jangan sekali-sekali berpikir bahwa masyarakat itu sekarang bisa kemudian didramatisir dengan berbagai cerita-cerita. Ya, tentu insya Allah mudah-mudahan yang terbaik ya, yang diberkahi dan yang mendapat kemenangan. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Erik Yusuf, Mas Eko Kuntadi, Bung Pandana Maban, terima kasih. Bang Bestari Baru sudah hadir di Catatan Demokrasi. Bang Nara, terima kasih. Bang Maman, Bang Uki juga terima kasih. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada mahasiswa Al-Azhar Indonesia. Pemirsa, tentu kita ingin mendengar berbagai gagasan dari pasangan calon yang akan bertanding di Pilpres 2024. Bukan gimmick, bukan drama. Kami mengabarkan, Anda putuskan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.